Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggreni. Nama saya Wiwi Apriyanti. Nama saya Maulana Mukhtar. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kami di sini ingin menyampaikan tentang perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini. Perkembangan pada usia dini. Sebelumnya, apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu. Pada anak usia dini akan mengalami masa keemasan atau yang sering disebut dengan golden age, yang merupakan masa di mana anak mulai peka dan sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Pada masa peka, setiap anak itu berbeda-beda sesuai dengan laju perkembangan dan pertumbuhan seorang anak secara individu. Masa peka di sini terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap menerima respon atau stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Pada masa ini juga merupakan masa untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional, agama, dan moral. Apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini? Yang pertama, faktor internal, yaitu sudah terjadi kematangan susunan saraf pusat yang bisa mengendalikan seorang anak bisa melakukan suatu gerakan dan bagaimana cara kerja struktur tubuh dan otot. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan atau stimulasi yang diberikan kepada anak untuk perkembangan yang lebih optimal. Kami akan menjelaskan secara detail motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan anak untuk menggerakkan anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar yang meliputi sebagian atau bahkan seluruh anggota tubuh anak usia dini. Contohnya seperti berlari, berjalan, melompat, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik halus adalah kemampuan anak dalam menguasai gerak-gerak otot indah dalam bentuk koordinasi kecekatan dengan menggunakan tangan dan jemari-jemarinya. Contohnya seperti menulis, menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, usia 0-1 bulan. Anak mulai dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Yang kedua, usia 2 bulan. Anak mulai dapat mengangkat kepalanya sendiri. Yang ketiga, usia 3 bulan. Bayi bisa menegakkan kepalanya sambil di saat posisi duduk. Yang keempat, usia 4 bulan, bayi dapat tengkurap dan terlentang sendiri. Selanjutnya, usia 5 bulan, bayi mampu menggapai dan meraih benda yang ada di depannya. Kemudian, tahap ke-6, usia 6 bulan, anak dapat duduk tanpa berpegangan. Kemudian usia 7-9 tahun, anak dapat mengkoordinasi tangan kiri dan tangan kanannya. Selanjutnya, usia 9-11 tahun, pergerakan tangan mulai stabil. Selanjutnya, usia 12 bulan, anak sudah mulai mampu berdiri dan berjalan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecil di tangannya. Contoh dari pergerakan motorik halus diantaranya adalah kemampuan dalam menggenggam pensil. Terus itu kita bisa melihat anak itu dari menggunakan sendok, menyusun Lego, atau mengencing baju. Kemampuan motorik halus perlu diasah. Kemampuan ini memudahkan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, menulis, menggunting, dan juga anak bisa mandiri untuk memakai bajunya sendiri.
Kemampuan ini juga penting membantunya untuk melatih akademiknya. Anak-anak dengan kemampuan motorik halus yang tidak terlatih umumnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Selain itu, prestasi akademisnya tidak terlalu baik dan mengalami kesulitan untuk bermain karena keterbatasan kemampuannya. Mereka juga akan kesulitan untuk menjadi mandiri sebab melakukan tugas yang merupakan tugas mandiri seperti menggunakan pakaian sendiri dan makan sendiri akan menyulitkan bagiannya apabila dia mengalami gangguan dalam motorik halus. Untuk melihat kemampuan motorik halus anak sesuai usianya, kalian perlu mengenali pencapaian umum motorik halus yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, di usia 0 sampai 3 bulan, anak akan mulai bisa memasukkan tangannya ke dalam mulut. Terus anak juga pandangannya mulai fokus pada saat melihat tangan atau benda yang bergerak, dapat menggerakkan lengannya dan membuat gerakan seperti memukul. Di usia 3 sampai 6 bulan, dapat menganggap mainan dengan kedua tangannya. Sudah bisa memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lainnya dan kedua tangannya sudah mulai berpegangan. Terus dari usia 6 sampai 9 bulan, anak mulai bisa menggenggam objek seperti botol, pensil, atau yang lainnya. Sudah bisa menggeser benda menggunakan jari, dan anak sudah mulai memencet atau meremas objek. Selanjutnya, usia anak 9 sampai 12 bulan. Sudah mulai bisa memasukkan makanan kecil ke dalam mulut. Sering kita lihat bagaimana kalau anak di usia 9 sampai 12 bulan, anak sudah mulai memasukkan apa saja yang dipegangnya ke dalam mulut. Dan juga anak bisa membolak-balik halaman buku, tapi tidak teratur ya. Usia 12 sampai 18 bulan. Dapat menyusun blok atau mainan hingga 2 tingkat. Sudah bisa bertepuk tangan, sudah bisa melambaikan tangan, dan menyendokkan makanan. Setelah itu usia 18 sampai 2 tahun. Di sini anak memiliki perubahan yang signifikan. Contohnya nih seperti sudah bisa masukkan cincin berukuran besar ke tangannya, sudah bisa mulai menggenggam krayon menggunakan telunjuk dan ibu jarinya. Setelah itu anak juga sudah dapat menyusun balok atau balok hingga 3 sampai 4 atau 5 tingkat. Setelah itu perubahan anak di usia 2 tahun. Sudah bisa bermain menggunakan lilin, sudah bisa menyusun balok hingga 9 tingkat. Setelah itu ada anak di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun, anak sudah bisa menggambar lingkaran setelah diberi contoh walaupun lingkarannya tidak terlalu benar. Dan juga anak bisa merobek kertas menjadi 2. Sementara di usia 4 tahun, dapat menggerakkan semua ujung jari ke ibu jari, bisa menggunakan garpu dengan benar, dan bisa melepas dan memakai bajunya sendiri. Setelah itu, anak di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun, anak sudah bisa menyusun menggunakan struktur sederhana, menggunakan Lego. Mainannya bukan lagi balok, tetapi Lego. Dan juga sudah bisa menyusun puzzle yang sederhana, 6-20 puzzle. Sudah bisa menggunakan pisau untuk memotong makanan. Tapi ingat, jangan terlalu dikasih pisau yang tajam, takutnya disalahgunakan oleh anak. Terus itu ada juga cara untuk mengasah kemampuan motorik halus anak. Yang pertama, dengan cara tummy time atau memposisikan bayi dalam posisi tengkurap. Dapat melatih bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Hal ini akan memicu untuk menyingkirkan benda-benda yang menghalanginya bergerak. Yang kedua, biarkan anak menggenggam makanannya sendiri. Membiarkan anak itu menggenggam makanannya sendiri akan membantu melatih kemampuannya memegang objek tertentu. Yang ketiga, bermain dengan lilin mainan. Bermain dengan lilin mainan adalah salah satu cara untuk melatih kekuatan dengan tangan. Selain lilin, ada juga menggunakan bahan lain seperti busa atau adonan tepung. Demikian penjelasan mengenai perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.